Perkenalkan, kami dari kelompok Leaking. Perundungan siber atau yang biasa dikenal dengan cyberbullying adalah perundungan dengan menggunakan teknologi yang biasa terjadi di media sosial, game, platform chatting, dan ponsel. Perundungan siber ini merupakan perilaku yang agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu dengan menggunakan media elektronik terhadap seseorang yang dianggap tidak dapat melakukan perlawanan. Perilaku ini ditujukan untuk menakuti, mengejek, membuat marah, melecehkan, atau mempermalukan orang tertentu. Kasus perundungan cyber yang kelompok kita pilih yaitu dari influencer bidang kesehatan yang bernama Dr. Tirta Mandira Hudi. Dia mengunggah foto kontroversial pada bulan Juni 2020 yang nantinya akan terjadi perundungan cyber antara masyarakat kepada Dr. Tirta. Foto ini terdapat bila yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di tempat umum yang bernama Holy Wings, di mana pada saat itu pemerintah memberlakukan protokol pandemi COVID-19 yang mewajibkan masyarakat untuk tidak keluar dari rumah dan pergi ke tempat umum. Akibatnya banyak terjadi perundungan cyber oleh netizen pada Dr. Tirta yang penuh dengan ejekan sampai membuat Dr. Tirta ingin bunuh diri. Mereka mengatakan bahwa Dr. Tirta tidak pantas menjadi influencer kesehatan yang seharusnya menjadi contoh pada masyarakat Indonesia. Tentunya perundungan cyber ini terjadi karena adanya bias-bias di dalamnya. Dalam kasus perundungan siber kali ini, rangkaian berpikir terdiri ada 5. Yang pertama adalah pengakuan sosial, di mana adanya kecenderungan masyarakat untuk ikut-ikutan dengan mayoritas masyarakat yang lain dalam menghujat Dr. Tirta tanpa memastikan kebenaran yang terjadi. Yang kedua, ada bias konfirmasi, di mana foto Dr. Tirta tersebut di-upload sebelum mendapat konfirmasi dari beliau, sehingga foto yang beredar tersebut membuat masyarakat menyimpulkan bahwa Dr. Tirta melanggar protokol kesehatan. Yang ketiga, adanya efek konsensus palsu, di mana banyaknya pendapat yang dilontarkan oleh masyarakat terhadap kasus Dr. Tirta ini dibuat untuk menghakimi Dr. Tirta. Padahal masyarakat seharusnya mencari terlebih dahulu mengapa Dr. Tirta hadir di acara tersebut. Yang keempat adalah ilusi perhatian, di mana seharusnya masyarakat bersikap lebih bijak dalam memberikan komentar kepada Dr. Tirta. Dan yang kelima, adanya mengisi ketidaktahuan dengan cerita. Masyarakat yang tidak tahu kebenaran di balik foto tersebut membuat-buat cerita yang menyudutkan Dr. Tirta, padahal kebenarannya itu masih belum dapat dipastikan. Perundungan cyber dapat terjadi akibat anonimitas yang tersedia ketika memakai media sosial. Seseorang dapat membuat sebuah identitas baru tanpa melukai reputasi dan harga diri di dalam kehidupan fisiknya. Perilaku masyarakat yang seperti itu tentu akan berdampak kepada seseorang yang terdampak oleh perundungan cyber. Berikut merupakan hal-hal yang dapat terjadi. Pertama, menghindari dari lingkungan sosial. Banyak kasus perundungan cyber yang dialami anak sekolah. Pada akhirnya membuat anak tersebut menjadi depresi, menyendiri karena merasa malu dan memilih tidak sekolah lagi. Kedua, merasa dikucilkan dalam lingkungan. Perundungan siber memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Tetapi, orang-orang yang berada di lingkungan sekeliling korban tersebut juga berada dalam internet. Bila kondisinya tidak mendukung, korban perundungan ini dapat dikucilkan dalam lingkungannya, bahkan mendapat perlakuan yang tidak pantas. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Perundungan cyber yang dilakukan secara terus-menerus oleh orang, dikenal maupun tidak dikenal, dapat mendatangkan stres bagi korban. Pada akhirnya, korban merasa depresi, cemas, dan kehilangan kepercayaan dirinya sehingga mendatangkan sebuah gangguan, yakni Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Gangguan ini terjadi setelah seseorang mengalami sesuatu kejadian yang traumatis, contohnya perundungan cyber. Yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Korban dari perundungan cyber biasanya merasakan marah, takut, sakit hati, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Seperti contoh kasus Dr. Tirta. Orang tersebut hampir ingin bunuh diri karena sudah terlalu stres mendapatkan hujatan dari para masyarakat. 5. Penurunan prestasi. Terjadinya penurunan nilai atau prestasi bagi korban yang masih mengejar pendidikan. Dengan merasa dikucilkan dari lingkungannya, korban merasa malas untuk belajar dan pergi ke sekolah atau universitas sehingga mendapatkan nilai yang tidak sepantasnya. Para korban pasti akan terganggu konsentrasinya dalam belajar, sehingga tidak dapat mengikuti setiap materi pembelajaran dengan baik. Kesimpulannya adalah, perundungan siber atau cyberbullying memiliki dampak mempengaruhi tekanan mental seseorang, sehingga korban tersebut berada dalam kondisi yang dapat membuat orang lain atau korban mengalami gangguan kecemasan akut, depresi, ataupun bunuh diri. Untuk menghindari hal-hal ini terjadi, maka penggunaan media sosial yang harus dilakukan dengan bijak, serta tidak memojokkan orang lain, agar tidak membuat seseorang berada dalam kondisi yang dapat melukai diri mereka sendiri. Cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.